Oke, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi prototipe UAS kecerdasan buatan. Di sini saya mendapatkan metode Cummins untuk kategorinya dan untuk judul apa namanya? Tugas saya adalah implementasi algoritma K-means clustering untuk segmentasi data medis diabetes pada platform berbasis web. Oke, jadi pertama-tama di sini untuk sumber yang saya gunakan, di sini saya mendapatkan dari sebuah jurnal dari clustering penyakit diabetes mellitus dengan algoritma K-means berdasarkan karakteristik klinis. Dari jurnal ini saya juga mendapatkan datasetnya ya, datasetnya itu dia pakai dari Kaggle, ada di sini juga. Jadi dataset inilah yang nanti akan saya pakai untuk testing di aplikasi prototipe saya. Untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini itu untuk detailnya dia menggunakan React sebagai library UI-nya. Lalu untuk platformnya cuma platform berbasis web saja seperti ini. Jadi di sini pertama kita bisa unggah file CSV datasetnya, yang mana nanti kita akan ambil dari Kaggle. Contoh di sini langsung saja saya demokan di sini. Oke, di sini saya sudah mendapatkan datasetnya ya dari file CSV yang tadi saya upload. Di sini kalau bisa dilihat ini sama persis sama yang di Kaggle tadi. Jadi sudah diimport lalu di aplikasinya di sini kita bisa menentukan ya apa namanya jumlah klasternya mau berapa. Lalu di sini kita bisa menentukan untuk karena di sini pakai diagram dua dimensi jadi hanya bisa menampilkan X sama Y-nya. Jadi sini kita bisa tentukan apa yang mau kita tampilin dulu. Contoh di sini glukos sama BMI. Lalu di sini kita bisa jalankan saja, jalankan Cummins di sini. Maka akan muncul untuk hasil apa namanya perhitungan clusteringnya di sini. Ini di sini ada tiga cluster ya sama yang sesuai sama yang kita inputkan di sini di dropdown sini. Terus untuk sumbu X dia menentukan si glukos, tingkat glukosnya. Lalu untuk yang sumbu Y dia menentukan si BMI-nya seperti itu. Lalu di bawah sini juga ada untuk detailnya ya, karena di sini hanya menampilkan glukos dan si BMI untuk parameter lain seperti pregnancies, blood pressure, skin thickness, insulin, age, dan diabetes pedigree function di sini detailnya di tabel sini. Oke, lalu di sini kelihatan juga hasil clusteringnya. Di kolom cluster ada C0, C1 sama C2 seperti itu. Lalu untuk detail cara kerjanya, sebenarnya di sini kita eh, pertama-tama itu melakukan inisialisasi Centroid ya. Jadi sistem memilih Centroid-nya itu titik acak sesuai jumlah klaster yang dipilih user. Misal kalau yang tadi itu klasternya 3 sebagai pusat klaster awal atau Centroid-nya. Lalu kita melakukan perhitungan jarak di distance calculation. Jadi si sistem itu menghitung jarak antar data di setiap data pasien yang di apa namanya ke setiap sentroidnya tadi menggunakan rumus eksklusi dan distance. Lalu setelah itu kita melakukan pengelompokan atau assignment. Lalu habis itu kita melakukan pembaruan data. Jadi posisi sentroidnya tadi digeser ke titik rata-rata baru dari semua anggota yang masuk dalam clustering tadi. Lalu habis itu kita melakukan iterasi lagi untuk melakukan pengulangan untuk memastikan kalau tidak ada eh,
perubahan data ya dari apa namanya hasil perhitungannya. Jadi kalau sudah diulang kalau datanya hasilnya sama, bisa dipastikan berarti itu udah apa namanya udah pas gitu hasil perhitungannya seperti itu. Oke, mungkin di sini kalau bisa kita tes lagi, misal kita mau mengubah untuk apa namanya yang diagram yang mau ditampilkan. Contoh kita pakai yang skin thickness sama mungkin umur di sini, lalu kita jalankan lagi, akan kelihatan ya. Cuma kali ini perbandingannya antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu berubah. Hmm. Jadi X-nya skin thickness, Y-nya H. Seperti itu. Itu lalu untuk fitur lain di sini juga ada export CSV untuk hasil apa namanya hasil perhitungannya ini nanti hasilnya bakal sama seperti yang di sini yang di tabel bawah sini. Mungkin itu saja untuk penjelasan aplikasi aplikasi clustering diabetes saya. Untuk detailnya mungkin bisa bisa tertera di jurnal yang sudah saya lampirkan di sini karena apa namanya source-nya itu saya ambil dari sini untuk ide dan juga datasetnya udah ada di Kaggle juga seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, mau tak belakang.